Halo Pak Andi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mikael dari kelas 10A. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membaca bab 3. Lebih tepatnya membaca bab 3. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bab 3 ini berjudul Kitab Suci dan Tradisi, bersumber Imam akan Yesus Kristus. Di bab ini membahas 3 materi, yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Suci Perjanjian Baru, dan tradisi. Kitab Suci Perjanjian Lama. Bagi umat beriman, Kitab Suci memegang peran sangat penting. Kitab Suci menjadi sumber tertulis yang utama dan memahami karya penyelamat Allah kepada manusia sepanjang sejarah. Kitab Suci juga menjadi sumber referensi dan inspiratif dalam mengembangkan imanan karena kedudukan yang peran yang sangat penting. Maka setiap orang perlu memahami isi kitab suci dengan benar. Kitab Suci Perjanjian Lama disusun melalui proses yang panjang sekitar 10 abad sesudah Masehi. Pada mulanya kitab suci berisi kumpulan cerita-cerita tentang pengalaman bangsa Israel dalam sehubungannya dengan sejarah bangsa dan sekaligus peran kehadiran Allah di tengah-tengah mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Hingga satu saat ada orang-orang tertentu yang mendapat imah Roh Kudus menyusun dan menuliskannya menjadi sebuah buku utuh, seperti kita yang memiliki sekarang ini. Dalam perjanjian kasih yang menyelamatkan, Allah akan perjanjian akan senantiasa menyelamatkan manusia, dan Allah menuntut kecintaan pada pihak manusia. Mengingat isi perjanjian lama yang sangat penting itu, maka membaca dan mendalami kitab perjanjian lama merupakan keharusan. Kitab Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru berisi tokoh dan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dengan konteks geografis, sosial, budaya, sosial politik, dan sosial keagamaan. Kitab Suci Perjanjian Baru tidak mudah untuk memahami isi tulisan. Siapapun yang hendak mempelajari Kitab Suci Perjanjian Baru dapat masuk sampai pada alam pikiran Perjanjian Baru bila ia berusaha keras disertai keyakinan pada Roh Kudus diri sendiri yang akan membimbingnya di tengah berbagai kesulitan yang dialami umat dalam membaca dan memahami isi Kitab Perjanjian Baru. Konsil Suci mendesak dengan sangat mudah orang beriman supaya sering kali membaca kitab-kitab ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Santo Paulus pun dalam suratnya yang kedua kepada Timotius mengatakan bahwa segala tulisan yang diilmahkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Tradisi. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa. Hampir di setiap negara di Nusantara, kita dapat menyaksikan berbagai macam tradisi yang secara turun-temurun tetap terpelihara dan tetap dilakukan. Tradisi-tradisi itu tetap hidup sekalipun modernisasi sudah pula melanda masyarakat yang bersangkutan. Walaupun demikian, ada sebagian tradisi dalam masyarakat yang sudah punah atau berubah wujudnya.
Gereja pun memiliki tradisi yang sangat kaya. Tradisi yang dimaksud bukan sekedar upacara, ajaran atau kebiasaan kuno. Tradisi yang hidup dalam gereja lebih merupakan ungkapan pengalaman iman gereja akan Yesus Kristus yang diterima, ditawarkan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Konsili Vatikan II memandang penting peran tradisi. Demikianlah gereja dalam sejarah, dalam ajaran hidup serta ibadatnya, melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya. Imannya seutuhnya. Tradisi berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja, sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan, dan gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran ilahi. Dalam arti ini, tradisi mempunyai orientasi ke masa depan. Sekian pembahasan dari bab 3 pada video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.